Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nawaini ta'lim wa ta'lam wa nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa ihsalat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatihi wa talaba thawabih. وقال مصنف رحمكم الله ونفعنا بعلومه في الدار آمين إلى قوله. Kelompok ketiga. Jadi ini kemarin ada kita ini bersahabat, ada yang kita dia itu adalah sahabat qarib, ya. Artinya bagaimana kita beradab dengan orang yang memang qarib, yang dekat dengan kita. Ada yang mana kita itu kelompok yang mana kita itu adalah kelompok yang ketiga ini adalah orang yang kita cuma kenal saja, bukan sahabat qarib. Artinya kenal, ya memang kita kenal. Cuma bedanya itu kalau sahabat qarib itu memang sudah, kalau bahasa Banjar itu serantang, seruntung, sebantal. Ya, dia susah, kita susah. Dia senang, kita senang. Itu namanya sahabat qarib. Tapi namanya orang yang cuma kita kenal itu beda. Artinya kenal sama itu kenal. Ya. Tapi bagaimana? Cuma kenal aja, tahu aja bahwa namanya itu, rumahnya di situ, cuma itu aja. Nah, ini bagaimana adabnya? Bagaimana kita bersifat dengan orang yang cuma kita kenal saja? Ya. Kamu kenal sama artis ini? Ya kenal. Cuma apakah itu dikatakan itu apa namanya? Kenalnya itu cuma tahu aja, atau kenal memang kita itu kenal sebagai sahabat qarib? Nah, jadi ini yang apa namanya? Yang bedanya orang yang mana cuma kenal saja, ya. Kenal saja. Artinya kamu namanya ini tinggalnya di Rawa Indah. Oh, kenal, ya. Cuma kenal itu aja. Oh, nama itu namanya ada di, namanya ini tinggalnya di Bontang Baru. Oh, ya. Itu aja kenal. Nah, ini ada adab-adabnya. Ya. Adab-adab dengan orang yang kita kenal saja ya, bukan sahabat qarib, adalah maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka, karena engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Lain halnya dengan sahabat qarib, maka ia sangat menolongmu. Ya, lain pula halnya dengan orang yang tidak engkau kenali, maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hanya saja kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatannya di lidah mereka itu, maka kurangkan dari berkenalan sesukamu. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa di madrasah atau di masjid jami' atau di musholla atau di dalam negeri atau di dalam daerahmu, maka jangan engkau menghina siapa di kalangan mereka, karena engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kebanyakan, ya, harta kekayaan atau kepangkatan dunia, karena yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Nah, jadi di sini orang yang sahabat qarib itu tidak akan menyakiti kita. Orang yang sahabat qarib itu tidak akan menghina kita. Orang yang sahabat qarib itu tidak akan menjerumuskan kita. Beda dengan orang yang kenal. Kita kenal. Nah, dengan adanya orang yang kita kenal ini, itu kita tidak tahu bagaimana sifat kepribadiannya. Ya, sifat kepribadiannya dan tabiatnya itu kita tidak tahu.
Sehingga kita itu kalau kita sama orang yang kita kenal itu cukup dengan kewaspadaan, artinya cukup dengan kita kenal saja, tapi kita harus berhati-hati. Ya, harus dengan berhati-hati. Kenapa? Karena ini kejahatan itu bisa datangnya daripada orang yang kita kenal. Ya, dia itu tega sama kita. Kenapa? Dia cuma kenal sama kita, tapi dia tidak seperti sahabat qarib, yang mana sahabat qarib itu selalu membantu kita, menjaga perasaan kita dan berbagai macam. Nah, itu jadi kita dianjurkan oleh Imam Ghazali untuk supaya tidak terlalu banyak teman. Ya, tidak terlalu banyak kenalan, artinya tidak terlalu banyak kenalan. Nah, tapi karena kita itu di dalam satu majelis atau di dalam satu musala atau di dalam satu masjid jami atau di satu madrasah, tentu saja kita saling kenal kan. Nah, tapi kenal kita itu cuma cukup saja. Artinya dia tidak kita hina, kita tidak ganggu, dan tidak dia menghina kita, dan tidak mengganggu kita. Itu aja cukupnya. Artinya cuma kita kenal saja. Ya, kayak misalnya kita sama orang yang ada di jalan atau di mana gitu. Jadi kita biasa aja. Ya, kita tidak menghina orang dan mereka tidak menghina kita. Dan tidak mengganggu mereka dan mereka tidak mengganggu kita. Itu yang kita adanya. Ya. Nah, kalau kita menjadikan sahabat qarib, itu yang susahnya itu. Ya. Nah, itu oleh sebab itu jangan terlalu banyak kenal. Dan sekarang ini kata ulama kita, hadza zamanus sukut. Ini adalah zamannya banyak diam. Luzumul buyut, selalu berada di rumah. Ridha bil qut, ridha dengan apa yang ada di rumah itu daripada makanan. Artinya apa yang ada makanan di rumah itu syukuri sudah. Ya. Cukup makan sekali, syukuri. Coba kita lihat ada orang yang tidak makan sehari sekali aja, tidak ada yang makan dia. Artinya dari pagi sampai malam nggak ada makan, syukuri. Ada juga datang guru saya sekali dalam sehari aja makan, syukuri. Kenapa? Ada yang 2 hari tidak makan, ya, 2 hari sekali makan, ya kan? Habis itu lagi ada yang 2 hari, lihati lagi ada 3 hari yang belum makan lagi sekali aja. Coba. Jadi syukuri, ridho yang ada di dalam rumah itu sudah syukuri. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tentram. Ya, membuat kita tentram. Yang tidak membuat kita tentram itu, yang tidak membuat kita senang itu adalah kita itu menginginkan sesuatu yang kita tidak sanggup. Ya. Yang mana ada makanan sudah di rumah, maunya makan nasi goreng. Ya kan? Tapi bagus aja sih kalau mau beli nasi goreng kan sama Adit. Nah, bagus saja ya. Nah, tapi yang ini sudah ada, tapi pas-pasan uangnya, nggak cukup uangnya. Ya, baik ada yang dimakan daripada kita cuma nahan liur aja. Nah, itu jadi itu yang artinya ridha bil qut. Ya, ridha bil qut. Nah, ridha bil qut ini artinya makan yang ada itu rasa syukur kita. Tapi ada juga orang yang terpaksa karena itu memang tidak. Itu kita dengan syukur, artinya dengan sesuatu yang ada dalam hati ini senang. Bukan karena terpaksa, tapi dengan kesenangan. Nah, ada juga kan, saya nggak bisa makan, saya karena terpaksa. Tapi ini kalau bisa disertai dengan rasa syukur. Pernah Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub ini adalah nabi yang mana itu beliau itu diberikan penyakit. Ya, diberikan penyakit dari seluruh tubuh beliau itu semua ada penyakit. Cuma ada beberapa saja yang tidak kena. Maka beliau ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ada orang bertanya, ya Nabiullah, kok kamu mengucapkan alhamdulillah sedangkan kamu ini mendapat penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya penyakit, bahkan itu ada mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga istrimu pun meninggalkanmu, menjauhimu, ya, sampai meninggalkanmu, tapi kamu masih terucap alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kata Nabiullah Ayub, ya, Nabiullah Ayub ini makam beliau itu ada di Oman, ya.
Jadi di Oman itu ada dua makam Nabi di sana, ya. Jadi Nabi Allah Ayub ini ada makam di atas gunung beliau. Ya, di atas gunung kita naik dulu sampai ke atas itu dingin di sana. Nah, di situ ada makam Nabi Allah Ayub. Ini Nabi Allah Ayub ini, masya Allah, saking sabarnya beliau, sudah dapat musibah ditinggal lagi sama istri, ya, ditinggal lagi sama istri. Nah, inilah istri yang apa namanya, yang durhaka, ya, istri yang tidak tahu bersyukur. Sudah diberikan suami yang nabi, ya, tidak bersabar lagi, ya. Seandainya ada nih apa namanya film sinetron Indosiar, ya kan, jeritan hati para suami, ya kan. Nah, mungkin banyak itu yang anunya senang itu. Kenapa di Indosiar itu semuanya suara hati istri, suara hati, ya apa namanya, jeritan hati sang istri, ya, dimadu lah, ditinggal suami lah, macam-macam istri. Nah, coba kita bayangkan kalau ada judulnya di film Indosiar itu misalnya rintihan daripada suara hati sang suami, ketika kita diranguti sama istri, wah, bagaimana sedihnya. Tahu diranguti, dicemburuti sama mukanya istri itu, cemberut aja. Oh, masya Allah. Ya, ketika kita itu naruh barang sembarangan, misalnya anduk, oh, langsung wow, 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 wow. Nah, itu kan jeritan rintihan hati daripada hati suami, ya kan. Ketika kita itu apa namanya baca buku dan bukunya itu tertaruh di sembarangan, istri itu, oh, ini bukan macam-macam, ya kan. Ketika kita lihat apa namanya anak kita itu lagi main, si istri apa namanya si mamanya langsung wow, macam-macam. Itu kan harus ada gitu. Ini enggak, yang ada cuma jeritan hati sang istri saja. Ya, ceritanya sedih saja. Ceritanya itu bahwa orang yang dimadu itu semuanya itu sedih semua. Ya kan, enggak ada yang baik-baiknya. Itu jadi inilah akibatnya terlalu banyak nonton sinetron. Nah, ibu-ibu yang terlalu banyak sinetron ini, ya, takutnya nanti dijadikan kehidupan nyata. Kalau dijadikan kehidupan nyata, ya Allah, bisa menangis, saya apa namanya, menangis tanpa air mata itu, ya. Ini gara-gara terlalu banyak nonton film Indosiar, ya. Ya. Nah, ini apa namanya? Inilah namanya ridha bil qad. Nabi Ayub itu saking sabarnya beliau, saking sabarnya. Tapi alhamdulillah. Kenapa? Ditanya oleh sahabat beliau, kenapa ya Nabi Allah engkau selalu mengucap alhamdulillah? Katanya, dari semua penyakit yang ada dalam tubuhku ada satu yang mana tidak kena, dan itu aku bersyukur atas itu. Alhamdulillah. Kan coba, ya. Beliau ini lihat dari semuanya penyakit, tapi cuma ada satu, dan beliau ini mensyukuri atas apa yang satu tadi yang tidak dikenakan penyakit. Ya. Nah, ada sahabat, ada apa namanya, ada ulama yang mana berjalan apa punya apa nih, ada budak, kalau nggak salah itu budak itu dibeli. Ya, apa namanya, ini ketika waktu dibawa ke rumah itu selalu mengucapkan alhamdulillah, kemudian lagi astagfirullah, kemudian lagi alhamdulillah, astagfirullah. Ucapannya cuma alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Ditanya sama yang ulama ini, kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah dan astagfirullah sedangkan amalan atau bacaan yang lain itu banyak? Katanya, ketika aku itu mengingat akan nikmat yang Allah berikan kepadaku, aku syukur, aku mengucap alhamdulillah. Ketika aku itu mengingat akan dosa aku, maka aku pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astagfirullah. Coba. Ya. Itu yang adanya. Jadi inilah syukur. Jadi itu kata ulama sekarang, bahwa hadza zamanus sukut, ini adalah zamannya berdiam, zamannya tidak terlalu banyak ngomong, ya. Ridha bil apa namanya,
luzumul buyut, selalu di rumah. Selalu di rumah itu dalam artian kalau kita keluar rumah cuma ngobrolin orang saja, itu sudah baik di rumah aja. Ini misalnya ibu-ibu nih, kalau ke rumah ngumpul sama tetangga di sebelah, dudukan ngerumpi ya. Wow. Jadi ngerumpi itu kalau kita nggak bicarakan, kalau kita nggak ikut di situ, kita akan keluar daripada tempatnya itu, kita akan yang dibicarakan. Nah itu jadi itu yang bahayanya kita ngumpi di tempat orang yang banyak itu. Kalau kita tidak membicarakan orang lain, nanti kalau kita keluar daripada tempat itu, kita yang akan jadi bahan pembicaraannya. Ya, itu loh, sombongnya nggak mau ngumpul-ngumpul sama kita. Coba. Sudah kita ngumpul, kita nanti dibawanya untuk membicarakan orang. Sudah kita tidak ikut dalam perkumpulan mereka, kita pulang ke rumah, kita yang jadi bahan pembicaraannya. Nah, jadi sekarang ini lebih aman itu berada di rumah. Ya, kecuali kita itu kalau ada menuntut ilmu, kalau ada di situ memang ada majelis, ya kita keluar. Ya, ridho bil qut, senang akan ridho dengan apa yang ada di rumah itu. Kemudian ilaan tamut, sampai kepada engkau meninggal. Ya, sampai engkau meninggal. Nah, ini yang apa namanya, kita itu beradab dengan orang yang cuma kita kenal saja, ya. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Ta'ala, dan hina pula seluruh isinya. Oleh karena itu, apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu karena hidup karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka ahli dunia. Maka siapa yang berbuat demikian itu akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang dari mendapatkan keuntungan dari mereka. Dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka, karena engkau tidak mampu melawan mereka, bahkan nanti engkau akan merusakkan agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka. Maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sia amalmu, ya. Dan jangan pula engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu. Karena apabila engkau coba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Mungkin 1 daripada 100 pun susah engkau dapatkan. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan marah terhadap tindakan mereka itu, karena apabila engkau menyadari hal itu, pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu, bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapakmu sendiri. Engkau berani menyebut akan mereka di belakang, mengumpat mereka dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Nah, ini Bapak Ibu, hati-hati yang bilang saya, jangan sampai kita itu berkumpul ya dengan orang-orang yang mana mereka itu kita besarkan dengan pangkatnya, atau kita besarkan dengan dunianya. Misalnya dia kaya,
Nah itu tidak telak. Artinya para ulama kita tidak mengajarkan begitu. Nah, jadi itu yang perlu kita tanamkan. Apalagi kita sama orang-orang ini, kita sama-sama murid misalnya, kita tidak akan bisa ya nanti kalau kita itu selalu diberikan akan satu hadiah, kemudian dia akan mengatakan, oh kalau bukan saya itu tidak akan guru itu tidak akan senang. Nah itu sudah dia mengumpat ya, dia akan mengatakan kalau bukan saya. Nah oleh sebab itu jangan terlalu berharap kepada manusia. Nah oleh sebab itu ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, jangan selalu mencela ya. Apabila kita dapat pujian ya, lihat diri kita, apakah benar pujian itu ya. Seandainya ada orang datang ke tempat kita, misalnya ke tempat saya, anu guru pian ini orangnya putih sekali. Nah ini fitnah ini ya, fitnah. Kenapa? Saya ini tidak orang putih, saya ini orang kulit saya ini tidak terlalu putih, saya dikatakan putih, berarti ini berfitnah ini. Nah jadi jangan senang kalau itu adalah dia benar memuji, berarti dia itu adalah pujiannya itu bukan untuk kita, tapi pujiannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hakikat kita itu tidak dapat kita pujian, yang dapat pujian itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma bersyukur, mudah-mudahan baik sangka mereka ini kepada saya, alhamdulillah ya. Nah dan ini juga kalau kita mencela orang itu akan nanti sebabnya itu bisa enak kita itu mencela orang lain. Dan yang paling bahaya lagi itu kalau kita mencela guru kita, mencela ibu bapak kita. Ya, kenapa? Karena ini adalah satu penyakit yang akan terus menerus akan ada sama kita, dan itu akan menyebabkan kecelakaan buat kita. Kok bisa celaka? Orang yang membicarakan akan diri gurunya atau mengumpat dari belakang daripada gurunya, atau mengiyakan apa yang dibicarakan orang, atau berdiam di saat orang membicarakan gurunya, maka itu akan menjadi orang yang di dalam pembicaraan itu mengiyakan dan sama dosanya ya, sama dosanya. Ini yang bahaya. Jadi jangan sampai kita ini kumpul sama orang yang mana memang dia itu membenci guru kita. Misalnya datang ke sini, datang ke majelis ya, kemudian lagi nanti di tempat lain, guru itu loh itu ini begini-begini, dia ceritakan ya, dia ceritakan kejahatannya. Kita ini sebagai muridnya, oh iya guru itu memang gitu. Wah, sudah orang membicarakan kejelekan gurunya, ditambah-tambah lagi sama murid ini. Nah ini yang perlu waspada kita. Kenapa? Karena ini tidak akan membawa keberkahan. Coba kita lihat ya, kita lihat orang datang ke tempat gurunya mau belajar dan dapat ilmu, dan ilmunya bermanfaat dan berberkah hidupnya. Itu kan tujuannya kan? Nah kemudian di belakang gurunya dia membicarakan kejelekan gurunya. Bagaimana dia mau mendapat keberkahan sedangkan asal atau sumber daripada keberkahannya dia caci, sumber daripada keberkahannya dia hina, sumber yang dia akan mendapat keberkahan itu dia jelek-jelekan. Bagaimana dia dapat? Nah, oleh sebab itu guru kita mengatakan, guru sekupul uququl ustad la taubatalahu. Durhakanya kita kepada guru kita itu tidak akan ada taubatnya. Artinya tidak akan ada maafnya. Ya, tidak akan ada maafnya. Nah, kalau sudah begini, maka kita tidak akan dapat keberkahan di hidup kita. Kemanapun kita belajar nggak akan dapat. Pindah ke sini nggak ada berkat. Isinya cuma ngobrolin orang. Pindah ke sini lagi ngobrolin orang lagi. Pindah lagi. Pokoknya hidupnya nggak akan dapat manfaat, tidak akan dapat keberkahan. Kenapa? Karena gurunya sendiri dia itu menjelek, dia jelekkan gurunya.
Nah ini yang perlu kita waspadai, ya, perlu waspada. Kalau mau berguru kepada orang, ya, dan dia ingin mendapat keberkahan, jangan sampai kita mencaci dan menghina. Bagaimanapun itu guru kita, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dengan pelajaran dan ilmu kita, itu tetap kita tidak boleh menghina dan tidak boleh memponis bahwa itu guru kita salah. Saking segitunya kita. Kenapa? Karena kemungkinan di dalam pengetahuan kita masih kurang. Ya, yang kita baca itu kurang, sehingga kita cuma membaca, oh ini nggak boleh. Sedangkan gurunya ini banyak mempunyai ilmu dan ilmunya itu mengatakan ini boleh. Ya kan? Coba yang pernah kita baca dalam Al-Quran. Ya. Ada cerita yang di dalam Al-Quran itu kan yang Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini meminta supaya bisa belajar, ya, belajar dan menemani, ya, menemani Nabi Khidir. Nabi Khidir ini ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan, tapi kita bicara bahwa Nabi Khidir ini adalah Nabi, ya. Kemudian Nabi Khidir ini pun mengiyakan, cuma satu syarat. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu jangan bertanya. Jangan bertanya. Maka Nabi Musa melihat syarat ini gampang sekali. Kenapa? Jangan bertanya. Maka diiyakan, dan setelah itu melakukan perjalanan sampai di satu tempat, ya, maka dilihat di situ ada yang mana dinding yang mau roboh, ya, dinding yang mau roboh. Kalau rumah Heri memang harus dirobohkan dindingnya. Kalau ini dinding yang mau roboh, sudah sedikit lagi roboh. Nah, ini si Nabi Khidir ini pun membantu memperbaiki, dibagusin semuanya. Kemudian orang kampung tidak memberikan apa-apa, tidak diberikan upah, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Pokoknya ditinggal, sudah bagus, sudah. Ya. Langsung Nabi Musa, ya Nabi, ya, ini kenapa engkau memperbaiki akan tempat ini, engkau tidak minta upah, engkau tidak anunya. Kata Nabi Khidir, jangan bertanya, ya. Kemudian lagi ada melihat lagi anak-anak, ya, ada melihat anak-anak gulam, ada anak kecil, kemudian lagi diambil, dihilangkan nyawanya. Kemudian bertanya lagi, apakah akal nafsan, apakah engkau membunuh akan seorang anak laki-laki yang pintar? Kata Nabi Khidir, diam, jangan bertanya. Nah, dua sudah. Kemudian naik kapal lagi, ya, ketika ke kapal itu Nabi Khidir pun ngambil pisau, dilubangin kapal-kapalnya. Langsung kata Nabi Musa, apakah engkau akan menenggelamkan semua yang ada di dalam kapal ini? Apa kata Nabi Khidir? Jangan bertanya. Maka disitulah hadza firaku, maka ini adalah perpisahan antara saya dengan engkau. Ya, maka dijelaskan bagaimana ini, kenapa itu ada ada dinding yang mau roboh itu dibaiki. Ini adalah dindingnya anak yatim, yang di situ ada hartanya anak yatim, ya, maka dibaikin. Ya, kenapa anak ini dihilangkan nyawanya? Karena ini anak akan menjadi dewasa, dia akan menjadi orang yang durhaka dan macam-macam. Nah, kenapa ini kapal ini dilubang-lubangin? Karena ini kapal di depannya nanti ada perampok, ada yang akan mengambil setiap kapal yang bagus-bagus. Maka saya lubangin akan kapal ini supaya tidak diambil kapal ini. Nah, maka itulah. Nah, jadi disinilah seorang murid kepada gurunya, adabnya itu jangan langsung memvonis, langsung menyalahkan, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, ya, pesan saya, wahai ibu bapak semua yang hadir pada saat ini, jangan sampai kita itu memponis, menjelekkan, menghina, apalagi membicarakan apa yang memang tidak pantas kita bicarakan terhadap diri guru kita. Karena kita tidak akan mendapat keberkahan daripada semuanya itu, ya, tidak akan mendapat keberkahan. Nah, sebagaimana tadi dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka, dan putuskanlah
harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, karena orang yang tamak akan ke pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia ini. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Dan jikalau ia lemah daripada menolongi engkau, maka jangan engkau persalahkan akan dia, dan jangan engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran dari orang lain. Dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali ia tidak dapat menolongku karena keuzuran yang tidak dapat dielakkan, sedangkan keuzuran itu tidak aku ketahui. Jadi kalau ada baik sangka, kalau kita itu memang harus minta tolong, dan minta tolong kalau kita ditolong, terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak bisa menolong kita, maka kita pun mengatakan mungkin dia ada udzur, ada tidak mampu dia. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Kalau tidak, maka mereka akan menolak nasihatmu, dan kamu jadi bermusuh-musuh dengan mereka. Dan jikalau mereka salah paham di dalam satu masalah, sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka, karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu, kecuali jika salah paham. Kecuali jika salah paham itu membawa mereka kepada membawa kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil mereka. Maka ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras dan kasar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan dijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyayangi kita, selalu menjaga kita, menjauhkan kita daripada bala dan musibah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وعظمت إنك على كل شيء قدير. اللهم أولنا بالعلم وسيدنا بالحلم بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم نسألك العفو والعافية المعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة ونسألك رضا والجنة ونعوذ بك من السخط والنار. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة بالدين وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بالسكرات الموت والنجاة من النار ومن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.